Perkenalkan, kami dari kelompok 5 isu keperawatan global. Di sini kami akan melaksanakan pendidikan kesehatan tentang isu global iklim terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian iklim global dan perubahan iklim global. Iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim secara global pada suatu negara bahkan sedunia. Sedangkan perubahan iklim global merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Yang kedua ada penyebab perubahan iklim. Nah, yang pertama efek rumah kaca. Sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya, kaca rumah yang menerangkap panas matahari kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Yang kedua, peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya, pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Disebabkan juga oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga ada pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Yang keempat ada perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. 3. Dampak perubahan iklim. 1. Kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20 sampai dengan 30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan terdampak negatif terhadap para organisme laut seperti misalnya pada terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tertentu. 2. Pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadinya kenaikan suhu rata-rata global di antara 1 sampai dengan 2 derajat Celcius hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan, meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan. Kemudian akan memberi dampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Yang ketiga, pesisir dan daratan tinggi. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti, sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. Resiko terbesarnya yang akan dihadapi adalah padatnya pendudukan area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan Delta Afrika, Asia, serta para penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Yang keempat, sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan menjadi parah kondisinya. Yang kelima, industri, permukiman, dan masyarakat. Industri, permukiman, serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya serta erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat. Yang keenam, kesehatan. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan khususnya serangga.
4. Upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Yang pertama ada sektor energi. Pada sektor energi yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar fosil, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, serta mengalahkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan. Tak lupa penetapan harga listrik bagi energi terbarukan, juga subsidi bagi para produsen. 2. Sektor transportasi. Sektor transportasi adalah dengan menggalakkan penggunaan biofuel, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya, STNK, pajak unstuck, pelabelan and brand, tarif penggunaan jalan, serta parker. Tak lupa juga merancang suatu kebutuhan transportasi dengan sebelumnya melalui regulasi penggunaan lahan dan perencanaan infrastruktur yang terbaik. Terakhir adalah berupaya lebih memilih menggunakan transportasi tak bermotor serta menggunakan fasilitas angkutan umum. Yang ketiga, sektor gudang menerapkan standar dan label terhadap berbagai peralatan, regulasi gedung dan sertifikat termasuk diantaranya dalam percontohan pemerintahan pada pengadaan insentif yang diberikan kepada perusahaan di bidang energi. Apalagi sekitar 70% penggunaan energi berasal dari konstruksi dan bangunan yang menyumbang 39% dari emisi karbon dioksida. Selain itu, dalam kurun waktu 15 tahun mendatang, infrastruktur perkotaan ini akan dibangun seiring dengan semakin cepatnya proses migrasi dari desa ke desa atau dari kota ke kota. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Adapun dampak selanjutnya itu di bidang industri ya. Industri itu seperti pabrik, perusahaan seperti itu. Jadi memang di sini perlu adanya standar atau regulasi atau peraturan ya, di mana memang di situ bisa diberlakukannya insentif atau finansial gitu kan. Bagaimana memang di situ nanti bisa diberlakukan sebuah manajemen untuk menanggulangi baik itu irigasi gitu kan, sehingga memang mengenai tentang iklim ini gitu kan dapat ditanggulangi di sistem industri seperti itu. Lanjut di sektor kehutanan. Nah, untuk di sektor kehutanan adapun insentif finansial dalam hal internasional juga, nasional memiliki berbagai tujuan, diantaranya mempertahankan lahan hutan. Jadi lahan hutan itu harus dipertahankan teman-teman. Lalu di sini ada manajemen hutan, memperluas area kehutanan hingga mengurangi deforestasi ya, atau pengurangan sebuah lahan gitu kan di situ. Sehingga memang kadar karbon dioksida itu mampu ditampung oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan itu gitu, sehingga memang akan kaya dengan oksigen. Itu juga mampu untuk mengurangi nantinya terhadap kondisi iklim yang terjadi di internasional bahkan nasional ini. Seperti itu teman-teman. Saya melanjutkan materi dari teman saya. Sektor pertanian dan makanan. Manusia membutuhkan transformasi pangan global dalam 12 tahun ke depan, di mana limbah makanan dikurangi serta menjalankan diet dan pola hidup sehat melalui penurunan asupan protein hewani. Menurut Badan PB ini, UNEP menambahkan penduduk dunia juga perlu memberi inisiatif pada pertanian agar lebih tanggap terhadap iklim dan berkelanjutan, serta mengakhiri situasi pangan yang tidak adil saat ini di mana lebih dari 820 juta orang kekurangan gizi.